Tuhan Yesus, jika engkau ada, bukakan hati saya supaya percaya kamu. Jika engkau ada, langkahkan kaki saya supaya bisa ke rumah kamu. Yo, kamu aja. Dulu saya nggak kenal Tuhan Yesus, jadi ngomongnya kamu saja. Songong ya. Maksud saya, Salam, Bapak Adi. Shalom, Bro David. Sehat? Wes, sehat, puji Tuhan. Luar biasa. Ini Pak Adi luar biasa lagi, nggak pernah kelihatan susah. Kalau ketemu Pak Adi, emang rahasianya patut untuk diwawancarai. Kita ambil rahasianya. Jadi ini Pak Adi ini adalah sosok orang yang salah satu punya perjuangan hidup yang luar biasa juga. Langsung aja Pak Adi ya. Oke, siap. Kita sudah terlanjur lama juga berkenalan dengan Pak Adi, kenal dalam sebuah wadah full gospel. Ya, keluarga sehat Pak? Puji Tuhan, semua dalam keadaan lindungan Tuhan Yesus, sehat semua. Dulu nih Bapak Adi namanya Pak Adi Wijaya, sekarang diganti jadi Yusuf Adi Wijaya. Betul sekali. Ada ceritanya tuh. Oh, tentunya ada. Gimana tuh? Jadi emang dulu saya sejujurnya dari agama seberang. Seberang lah ya. Oh iya, tahu sendiri lah. Penasaran. Agama seberang itu tahu sendiri ya. Nggak usah Nah, kita, jadi ya, bahas kita aja. betul. Jadi agama seberang artinya tidak mengenal Tuhan Yesus. Taunya Tuhan Yesus adalah Tuhan orang Kristen waktu itu. Hanya untuk orang Kristen taunya waktu itu. Taunya, karena saya kan nggak menyembah Tuhan Yesus, saya nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa. Taunya Tuhan Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Ya. Gitu. Tapi karena kemurahan Tuhan Yesus, nah ya, pada saat saya ingin hidup bertobat menjadi seorang laki-laki yang bisa menjadi berkat bagi istri, bagi anak, tentunya bagi orang lain juga kan gitu ya. Jadi pengen bertobat. Nah kemudian saat itu kok maksudnya hidup saya masih mempunyai karakter yang kurang bagus. Artinya karakter kurang bagus itu ya karakter saya sering marah-marah dan sebagainya sama istri gitu dan sebagainya, nggak peduli gitu. Jadi itu karakter saya yang dulu gitu. Karena pengen saya menjadi seorang suami yang menjadi berkat bagi keluarga, bagi anak, bagi istri. Nah pengen saya bertobat. Nah tapi kok nggak bisa-bisa gitu, nggak bisa-bisa. Nah pada suatu waktu ya, saya membaca buku majalah Pois. Buku tersebut buku ya terbitan dari Full Gospel. Oke. Majalah Pois saya baca ada seorang kesaksian di buku tersebut. Orang tersebut ditolong oleh Tuhan Yesus pada saat dia terbelit oleh hutang. Pada waktu itu pas Pada baca waktu itu, majalah itu. Kemudian saya baca lagi halaman berikutnya, orang tersebut orang moralnya sudah bejat. Yang mereka hidupnya dunia malam dan sebagainya, kemudian ditolong oleh Tuhan Yesus, kemudian mereka akhirnya bisa bertobat. Nah dari situ saya penasaran, ini apa betul gitu Tuhan Yesus sanggup menolong orang yang sudah bejat moralnya? Apa betul Tuhan Yesus itu sudah bisa menolong orang yang terbelit dalam hutang? Nah disitulah saya penasaran. Nah akhirnya saya pada satu malam itu nggak bisa tidur, malam itu saya ngomong bahwa Tuhan Yesus, jika engkau ada, bukakan hati saya supaya percaya kamu. Jika engkau ada, langkahkan kaki saya supaya bisa ke rumah kamu. Yo, kamu aja. Dulu saya nggak kenal Tuhan Yesus, jadi ngomongnya kamu saja. Songong ya. Maksud saya nggak agar kata bahasa kita. Iya. Kalau dulu kan memang nggak tahu apa-apa. nggak tahu apa-apa. Jadi ya kamu aja sama Tuhan. Iya. Tapi sekarang enggak. Nggak apa-apa. Emang Tuhan itu juga emang sahabat kita, Iya. bisa ngobrol ya. Nah, pada saat itu saya ngomong begitu karena pengen tahu apakah betul Tuhan Yesus itu ada. Nah, tiba-tiba setelah saya ngomong seperti itu, saya waktu itu bisa tidur. Tadinya gelisah, nggak bisa tidur. Setelah bangun tidur, kemudian apa yang saya rasakan, apa yang saya dapat gitu. Ternyata bukan mujizat, bro, yang saya dapat. Saya semakin stres, semakin gak karuan. Akhirnya di hari-hari berikutnya saya ngomong lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jika engkau Tuhan Yesus, ternyata kamu itu nggak ada. Kamu itu nggak ada. Iya, buktinya nggak bisa melangkahkan kaki saya ke rumah kamu. Buktinya nggak bisa membuka hati saya supaya saya percaya sama kamu. Kamu saja waktu itu kan belum mengenal. Nggak apa-apa, saya seneng Pak. Iya, gitu. Lulu Ya. gue juga nggak apa-apa. Iya, gitu. Ternyata engkau nggak ada. Iya. Gitu ya. Ternyata akhirnya begitu. Sudah berlalu
tiba-tiba pada suatu pagi hari itu saya hidupnya kok nggak karuan, hidup punya ketakutan. Takutnya apa? Kalau begini terus-terusan, nanti kalau saya mati, saya mau dikubur di mana? Apakah dengan orang-orang Kristen? Apakah dengan nenek moyang saya gitu? Tapi pada waktu itu kan belum terima Tuhan. Belum, karena di dalam hati waktu itu ada dua Tuhan. Nanti kalau saya mati, siapa yang mau terima Tuhan? Karena di dalam hati saya waktu itu ada dua Tuhan. Nggak, maksud saya Ada gini, Tuhan Pak. Yesus, ada Tuhan nenek moyang saya, ketakutan. Maksud saya gini, Pak, kalau kita terima Tuhan biasanya kan kalau saya itu matinya kemana? Kalau untuk kayak contoh ya, ada yang kesaksian untuk menerima sebuah kepercayaan untuk meyakini Tuhan itu, kadang dia pertimbangannya gini, saya mati kemana gitu ya. Tapi itu saya dikubur Di mana? di mana? Gitu. Maksudnya apakah dikubur dengan orang Kristen atau nenek moyang saya? Oh, iya. Kalau saya mati, siapa yang mau terima? Iya. Apakah Tuhan Yesus ataukah Tuhan nenek moyang saya? Karena saya kan belum terima Tuhan Yesus. Itu maksud saya. Ya. Belum terima Tuhan Ya. Yesus. Masih ada, maksudnya ada dua Tuhan dan harus ambil keputusan. Jadi waktu itu ada pergumulan, ada dua Tuhan di dalam hati, seolah-olah benar-benar ada dua Tuhan. Saya harus ambil tindakan, harus ikut Tuhan Yesus atau tetap pada Tuhan nenek moyang saya. Itu waktu itu nggak gampang, bro, Iya. ambil keputusan ke Tuhan. Tapi tiba-tiba ada dorongan yang sangat dalam. Pada saat itu tanggal 17 Desember tahun 2013, tepatnya jam 8 pagi, tiba-tiba saya bisa berkata, aku percaya Tuhan Yesus. Wih bro, waktu saya ngomong begitu, hidup saya bener-bener kayak terbang. Beban saya kayak dirontokkan, bener-bener hidup saya kayaknya melayang gitu. Beban ringan itu saat itu merinding bro kalau saya ngomong begitu. Karena masih merasakan saat itu, bener-bener. Nah dari situlah akhirnya saya mengambil keputusan, saya ikut Tuhan Yesus. Pulang, saya ceritakan ke istri, karena waktu itu istri sudah ke gereja dulu. Kemudian saya cerita, tolong carikan pendeta supaya ngajarin saya bagaimana menyembah Tuhan Yesus. Akhirnya saya malam itu pergi dengan istri, kemudian akhirnya saya diajarin oleh pendeta. Nah disitulah saya mulai terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di tahun 2013. Bertumbuh sampai sekarang Ya. ya, Pak ya. Terus Pak Gitu. Adi itu saya baru tahu istrinya tuh juga dulu istrinya Oh sudah. Kristen lebih dahulu. Oh belum. Istri saya dari agama seberang juga, sama Maksud saya lebih beda duluan agama, siapa iya. gitu loh, Pak? Oh istri dulu. Oh, istri dulu. Baru saya Ah. gitu. Nah baru istilahnya sekarang sudah gereja bersama dengan istri. Oh gini maksud saya Pak, Yang ternyata sama. firman Tuhan tuh ada yang bilang begini, satu orang bertobat biasanya Seisi ya. keluarga diselamatkan. Jadi buah ibu, istri juga saya kenal. Halo Bu Ayun. Betul kan, Pak? Betul. Iya, dagangannya enak kok jadi dagangan sih. Jadi luar biasa Pak Adi ini juga punya perjuangan hidup yang luar biasa dari Ya. 2013 terima Tuhan Yesus sampai sekarang 2023 10 tahun. masih tetap melayani Tuhan. Udah 10 tahun loh Pak. Iya, tapi walau istilahnya dalam mengikut Tuhan Yesus nggak mulus bagaikan jalan tol, bro. Nah, itu yang saya mau tanya Pak, itu udah 10 tahun Pak. Apa tuh Pak? Ya. Jangan omongan tetangga, keluarga, ada nggak sih Pak? Untuk omongan tetangga, kemudian untuk yang lain-lain, istilahnya saya tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tapi yang saya hadapi pada saat saya ikut Tuhan Yesus kemudian melayani Tuhan Yesus sampai sekarang saya masih melayani, artinya di Wadah Full Gospel dan juga di Yayasan GBA Pelita Tuhan, saya tetap melayani. Artinya bahwa dalam menjalani kehidupan itu nggak mulus bagaikan jalan tol. Banyak lika-liku yang saya hadapi, artinya banyak persoalan-persoalan yang saya hadapi, tapi karena kemurahan Tuhan Yesus akhirnya saya bisa berjalan dengan masalah sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, itu karena kemurahan Tuhan Yesus. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, saya mungkin tergeletak bro, saya nggak tahu jadi apa gitu. Karena ini penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup saya, sehingga Tuhan Yesus yang terus menopang saya, menuntun saya, dan saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar dekat dengan saya, karena saya mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Saya percaya bahwa hidup saya pasti akan bisa melewati dari masalah demi masalah. Yang tadinya saya mengelola satu perusahaan. Nah, ini. Nah itu Ya, perusahaan ini. itu, ya Tadi artinya Nepal. perusahaan itu perusahaan import. Ya import, saya sering ke China ya untuk cari Sekarang? barang.
Itu setiap Guangzhou bulan 4, bulan 10 ke China, di Guangzhou ada pameran, saya selalu pergi ya, karena saya mengelola perusahaan, kemudian import barang, kemudian untuk dipasarkan di kota-kota besar yang di Indonesia dan kota-kota kecil. Kemudian dari situ Tuhan izinkan perusahaan itu tutup di tahun 2018. 2018 setelah itu tahun itu. ya pada saat saya melayani Tuhan, kemudian saya Itu kan melayani. berat Pak, maksudnya lagi kondisi 2018 OTW COVID belum ya? Itu dari berapa? COVID kan 2019, Itu ini dari belum. berapa? Dari 2017 sudah itu, nah kemudian 2018 akhirnya artinya perusahaan itu diizinkan tutup, perusahaan yang saya kelola diizinkan tutup. Nah, maksud saya Nah, begini. kemudian saya nggak ada penghasilan gitu. Nah, itu maksud saya Pak, Nah. 2016 tutupnya tuh Pak. 2017 17 akhir. tutup. Ya, Nah, 2018 2019 maksud saya kan akan ada Covid tuh, tabungan persediaan gitu loh, Pak. Oh ya. Setelah tutup usahanya itu ada lagi nggak usaha? Saya pada saat itu emang betul-betul pada saat perusahaan tutup, kemudian Nah, apapun yang saya miliki, ada juga mobil inventaris perusahaan juga saya kembalikan ke perusahaan, kemudian apa yang saya miliki, motor dan sebagainya akhirnya habis untuk kehidupan. Bahkan tinggal satu rumah bro, nggak ada lagi, saya tinggal satu rumah, dan karena saya juga terbelit oleh hutang ya, ada kartu kredit harus bayar dan sebagainya gitu. Kemudian juga mau bayar pam air aja saya nggak mampu. Nah akhirnya pam air aja, akhirnya pam air mau dicabut. Nah satu jalan, akhirnya satu cara rumah dijual. Akhirnya saya rundingan sama anak sama istri dan kemudian setuju, dan akhirnya rumah dijual. Akhirnya habis bro semua, sudah uang tabungan pun nggak ada, semua nggak ada. Akhirnya Pak, ya rumah dijual, udah bayar hutang, itu pun nggak ketutup semuanya. Nah kemudian hanya ngontrak di salah satu tempat gitu. Tapi ya sampai sekarang saya hidup masih ngontrak, tapi bersyukur saya bisa ngontrak tempat, artinya masih ada tempat untuk bernaung, ada tempat untuk berteduh, itu karena kemurahan Tuhan. Yang saya lakukan pada saat saya menghadapi badai, walaupun keuangan saya benar-benar mengalami, boleh dikatakan bukan dari nol lagi tetapi minus. Karena minus apa ya istilahnya, saya masih ada utang, kemudian itu. Yang saya lakukan, saya tidak mundur dalam pelayanan. Saya tetap melayani, saya semakin dekat sama Tuhan. Setiap hari saya bangun pagi, sekitar jam 3 saya sudah bangun. Saya berdoa sama Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya bersujud di hadapan Tuhan. Artinya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Saya tahu Pak. Ya, karena saya yakin hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan pertolongan kepada saya dan keluarga gitu. Jadi saya betul-betul yang saya harapkan ya sudah, saya mengandalkan sama Tuhan Yesus, saya berdoa sama Tuhan Yesus, menyerahkan pergumulan dalam Tuhan Yesus, dan saya tidak mundur dalam pelayanan, saya melayani terus. Sekalipun posisi pada posisi pada susah, disuruh apa kuncinya saya terus setia. Suruh ini, suruh itu, dalam pelayanan saya selalu oke dan selalu siap. Karena yang saya layani bukan orang, bukan manusia, tetapi Tuhan Yesus yang telah menolong saya dan keluarga. Amin. Nah itu kuncinya. Sehingga saya ada sampai hari ini masih pelayanan di Full Gospel, masih pelayanan di yayasan, semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Kalau enggak bro, kalau enggak ada Tuhan Yesus, kalau saya enggak bersandar sama Tuhan Yesus, kalau saya enggak berpegang sama Tuhan Yesus, saya kegeletak hidupnya. Maksud saya sebegini Pak, banyak orang habis dari kasarnya udah lagi punya duit, saya aja tiba-tiba nggak punya duit, itu saya stres Pak, jujur aja Pak. Emang kita semua rohaniawan harus semangat, harus kuat, tapi kalau nggak ada itu Pak, berasa juga sih Pak. Nah maksud saya seperti ini Pak Adi, pada posisi seperti itu ada gak keinginan sempat kayak udahlah ninggalin pelayanan lah, ada gak terbesit waktu itu lemah atau mundur sedikit aja, sedikit ada gak? Ada bro, namanya ada aja namanya kan? Orang ya, namanya iman itu nggak selamanya naik, iman enggak, kadang-kadang iman juga bisa nyungsep turun gitu. Tapi kan karena keadaan kita tahu gitu. Kita tahu memang mau nggak mau kita bakalan bisa maju bersama Tuhan. Cuman kan sebagai manusia kan tadinya megang mobilnya Pak ya, tiba-tiba benar-benar dari atas jatuh begitu pasti ada bunyi sakit, pasti kita gak ada teriak ya, kok gini sih Tuhan, kok gini. Nah saya mau tanya, posisi pada saat apa nih Bapak pernah berteriak, modal lutut bersujud bener-bener aku berserah bener-bener
tolong Tuhan gitu, pernah nggak Pak? Ya, Titik terendah. titik terendah saya ya betul-betul pada saat saya nggak ada apa-apa, kemudian saya hanya bersandar berlekuk kepada Tuhan. Emang titik terendah saya hanya bersujud pada Tuhan, menyerahkan dalam tangan Tuhan, itu ada titik terendahnya. Bahkan sampai ke titik terendah saya seolah-olah kok nggak ada jalan keluar, seolah-olah kok Tuhan nggak ada pertolongan. Gitu. Ya akhirnya terkadang ya iman saya juga kadang-kadang pernah mengalami penurunan. Iya, itu maksud saya Pak. Di mana iman saya mengalami penurunan, disitulah ada seseorang nawarin suatu ini loh, maksudnya pekerjaan yang dan sebagainya. Nah kemudian akhirnya saya lebih baik ya sudahlah, saya akan fokus kerja, lebih baik mundur dari pelayanan tapi akan fokus kerja, mau benahi tujuan gitu, mau benahi tujuan. Oh, ditata Ya, ini. saya mau menata tujuannya ini. mau fokus gitu. Saya mundur dari pelayanan, saya mundur dari Wadahful Gospel rencananya itu. Nah kemudian saya runding sama istri, sama anak juga, artinya udah mencapai tujuan, mau mundur karena akan fokus kepada pekerjaan. Sudah pernah tiba-tiba saya datang pada saat saya minta izin ke pimpinan saya untuk mau mundur, pasti tinggal ngomong, tinggal berapa langkah lagi bro, ketemu pimpinan Tipis saya, ya, tinggal dikit lagi. tinggal langkah lagi tuh, karena ya begitu udah saya mau ngomong bahwa saya mau mundur biasanya begitu tuh. dari pelayanan, tiba-tiba pimpinan saya diajak oleh orang, sekarang harus pergi, harus ke rumah sakit. Wah, saya jadi nggak jadi tuh. Nah dari situlah akhirnya saya nggak jadi. Ya saya nggak jadi. Kemudian di situ saya dapat sakit kepala 3 hari. Berarti adalah tanda dari Tuhan bahwa saya tidak diizinkan mundur dari Tidak boleh pelayanan. mundur. Akhirnya saya minta ampunan sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya atas kesalahan saya komitmen mulai hari ini Tuhan, saya ingin menyerahkan tubuh, jiwa, raga saya, dari ujung rambut sampai ujung kaki saya, kau boleh pakai untuk melayani Engkau. Nah disitulah titik sini. Pada saat saya mau mundur, tapi ada rencana Tuhan, akhirnya penyerahan total saya, menyerahin hidup saya dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk melayani Tuhan. Ada aja Pak ya. Nah dari situ saya semangat lagi setelah minta ampunan pada Tuhan, setelah itu kemudian saya bangkit lagi, semangat melayani lagi. Sampai sekarang bro, nggak berani bro mundur dari pelayanan. Bukan mundur dari pelayanan, mundur meninggalkan Tuhan kali. Wah iya dari pelayanan udah pasti pelan-pelan kan mundur dari Tuhan. Kalau pelayanan kan Tuhan bisa kemana aja Pak. Iya. Tapi kalau meninggalkan Tuhan itu lebih tepat sih Pak. Iya. Jangan lagi Oh kita, enggak, kalau dari meninggalkan Tuhan enggak. Iya, Cuma saya mau mundur pelayanan tujuannya untuk menata. Kalau meninggalkan Tuhan enggak. Iya. Justru saya takut kalau meninggalkan Tuhan Yesus. Sampai sekarang pun saya jujur takut. Hidup saya takut hanya kepada Tuhan Yesus. Iya. Saya mau melakukan ini justru juga takut Tuhan marah. Saya mau melakukan ini takut tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup saya sekarang itu tujuan cuma satu bro, ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Udah tujuan hidup saya. Gitu, nggak ada lagi tujuan hidup saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan? Kenapa? Tuhan Yesus telah menolong saya. Tuhan Yesus telah menyelamatkan istilahnya keluarga saya. Nah itulah. Jadi saya tujuannya cuma Nggak satu. khawatir lagi ya. Ya. Aman lah gitu. ya sama dia ya. Ya puji Tuhan. Kita malu loh teman-teman. Ini dari seberang. Imannya mau gebu-gebu. Saya juga bingung kayak gimana mau ngomong. Tapi pada ini ya, pernah ingat gak Pak? Kita pernah satu pelayanan yang di daerah Manado itu. Wah, sampai ngikutin dia saya mencret-mencret beneran. Saya sakit perut. Padi juga sakit perut kan. Tapi tetap melayani ya. Nggak mundur ya Pak ya. Iya tetap. Itu gimana Pak? Apa yang dirasa pada saat itu Pak? Padahal aja kita tiap hari gua ke kamar mandi mulu. Ya itulah pelayanan gitu ya. Ada aja suka dukanya. Ada aja suka juta. Kalau nggak ada suka duka, kita nggak ada cerita. Makanya ada cerita. Karena ada suka duka itu. Kalau nggak ada apa yang mau kita saksikan ya kebaikan Tuhan kalau nggak ada suka dukanya ya. Itu. Intinya bro bahwa saya pernah pelayanan ke Manado. Jangan kasih tahu Pak yang dia. Sama David dan juga teman-teman. Wah di situ benar-benar luar biasa. Banyak suka dukanya. Pulang membawa suka yang pasti. Kata Padi gini, Pit, kalau ke tuan nama hotel kena cas lu. Orang beleberan gitu. Saya BAB Pak. Nggak ada yang tahu rahasia ini Pak, cuma di channel ini. Kita BAB, sosokan kita kuat, sosokan kuat. Aduh, tak dulu, mundur dulu kata-katain. Tapi lucu sih, berjalan bersama Pak Didi sekarang dia sedang memimpin sebuah wadah di dalam sebuah wadah nama komunitasnya FGB MFI.
Nanti teman-teman boleh ikut beliau, nomornya ada di deskripsi. Sedikit Pak, mau nanya, Full Gospel ini Bapak sudah berapa lama Pak? Semenjak tahun 2014 saya masuk pada Full Gospel, Januari 2014 masuk pada Full Gospel sampai dengan sekarang. Gitu. Dan puji Tuhan di Full Gospel saya dipercaya awalnya sebagai member Dulu, kemudian dipercaya dulu, ya. sebagai chapter presiden, kemudian saya dipercaya lagi sebagai regional direktur, kemudian dipercaya lagi sebagai RDD, Airlift Landlift, itu regional artinya direktur Airlift Landlift di regional DKI 3, kemudian saya dipercaya sekarang sebagai RVP, regional vice president. Gitu. Tempatnya di Palem kan? Ya. Acara-acara. Kalau ada acara-acara. Ya itu semua bukan karena kepandaian saya. Iya. Semua karena kemurahan Tuhan. Iya, kita Gitu. malu loh. Dia bisa jadi leader bukan di situ doang. Ada lagi namanya Yayasan Gemar Baca Alkitab Pelita Tuhan, Pak. Dia sebagai pembina ya, Pak ya. Betul, betul. Dari Iya. seberang jadi leader di satu wadah internasional dan juga salah satu wadah yayasan juga GBA, dia sebagai pembina di mana-mana nih, terkenal dengan Pak Adi. Yusuf sekarang nggak boleh manggil Pak Adi. Pak Yusuf. Nah, Iya. saya yang menarik tadi saya lihat itu kan Bapak punya kesaksian karena ngeliat Voice ya. Iya betul, majalah Nah, Voice. Dari Voice dan dia sekarang masuk di Voice. Nah, itu kan lucu. Oh, sudah ada. Ya, bagi pengen yang tahu kesaksian saya lebih detailnya, silakan baca majalah Voice terbitan Nanti dari wadah Full Gospel. boleh dibagikan Sudah ya, ada. Pak, ya. Ya, sudah ada di situ. Ada. Dan lucunya seperti itu Pak, kalau perjalanan bersama Tuhan biar bisa diceritakan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Saya juga mau cerita kesaksian Pak. Ya. Dulu saya tuh ngeliat orang di YouTube ya, jago banget nih kameranya, jago banget nih pembicaranya. Terus saya cuma model handphone Pak dulu Pak sekarang. Nah sekarang saya puji Tuhan punya alat, bukan hanya punya alat, saya jadi masuk dalam YouTube gitu. Jadi bikin ini apa namanya, kesaksian, memberitakan firman Tuhan. Oke lah Pak, karena udah waktu juga mungkin buat motivasi kita untuk orang anak-anak muda kali ya Pak ya. Apa yang mau dikasih pesan Pak buat anak muda sekarang ini Pak sebagai itu motivasi? Oke, mungkin sahabat-sahabat dimanapun berada ya, bahwa semua itu atas kemurahan Tuhan. Kita hidup tanpa Tuhan, kita akan lemah. Kita hidup tanpa Tuhan Yesus juga kita akan tidak berdaya, tidak akan mampu melakukan segala perkara. Berat gitu. Yang jelas bahwa di dalam firman Tuhan, yaitu Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi tujuan hidup itu kita tetap, apapun kita tetap mencari Tuhan, menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kemudian bersandar sama Tuhan, kemudian minta tuntunan dari Tuhan Yesus, maka kita dapat berjalan melewati setiap masalah demi masalah. Kita dapat berjalan, bisa melakukan setiap perkara demi perkara. Berjalan gitu. yang penting. Ya, yang kita berjalan kita bersama nggak bisa Tuhan. ngilangin masalah, tapi kalau kita udah berjalan Dapat dengan Tuhan, berjalan. iya. Ya, artinya kita dapat Tuhan di berjalan. samping Gitu. kita, Ya. Dan saya percaya kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun, bahkan Tuhan akan memberkati gitu. Yang pasti kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, yang pasti ada ketenangan di dalam batin. Yang pasti karakter kita diubahkan. Yang pasti kita tidak mempunyai rasa khawatir yang sangat dalam. Kekhawatiran, ketakutan gitu. Emang hidup manusia tidak terlepas dari khawatir dan takut, tapi tidak sampai ketakutan yang berkelebihan, tidak sampai kekhawatiran yang berkelebihan, karena percaya ada Tuhan Yesus yang akan memberi jalan keluar, ada Tuhan Yesus yang menuntun, sehingga hidup kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu aja kuncinya, bahwa kalau kita hidup mengandalkan Tuhan Yesus, ada sukacita, ada damai sejahtera. Untuk itu tetap andalkan Tuhan Yesus, tetap berserah pada Tuhan Yesus, tetap melayani Tuhan Yesus. Itu aja bro. Amin, haleluya, luar Haleluya. biasa. Seperti biasa, saatnya kita katakan Tuhan Yesus baik. Oke, terima kasih Pak Adi. Sampai ketemu lagi kita di Makasih. lain waktu, terus melayani Tuhan. Amin. Jangan kendor. Amin. Be strong in the Lord. Happy to be strong in the Lord. Oke, Oke, bye. bye-bye.